kerugian nasional akibat genosida politik 1965 hingga 1966. Ada dua arus besar penafsiran dalam perdebatan sejarah awal peristiwa 1965. Kelompok penafsir pertama berpendapat peristiwa penculikan dan pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat 1 Oktober 1965 adalah puncak kekejaman PKI dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Dalam arus penafsiran itu, kekejaman tersebut melengkapi tabiat berontak sejak 1926, 1948 sampai 1965. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Buku Tragedi Nasional Percobaan KUB G30S PKI di Indonesia 1978 karya Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, dan buku putih terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia Gerakan 30 September. Latar belakang, aksi, dan penumpasan 1994 mewakili narasi kelompok penafsir pertama. Narasi tersebut diberlakukan secara resmi sebagai satu-satunya kebenaran selama Soeharto berkuasa, mengesampingkan adanya cara pandang dan fakta lain terhadap peristiwa yang sama. Penafsiran lain atas peristiwa 1 Oktober 1965 baru marak sebagai wacana publik setelah kekuasaan Soeharto berakhir. Berbusnya angin perubahan membawa pula peluang keterbukaan bagi banyak pihak, baik para saksi maupun penulis sejarah, untuk mengembangkan narasi lain, berbeda dari narasi resmi Orde Baru. Narasi tersebut pada umumnya tak hanya merekonstruksi peristiwa pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965, namun juga mengungkap apa yang terjadi setelahnya. Kisah itulah yang umumnya tak terdapat di dalam narasi versi penafsir pertama, yang hanya membahas bagaimana jenderal diculik dan dibunuh serta upaya PKI melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Karya John Rosa, Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto menyodorkan fakta dan penafsiran baru yang memperlihatkan adanya kemungkinan lain dalam tragedi berdarah itu. Sebuah operasi militer yang gagal dan menggunakan peristiwa pembunuhan para perwira Angkatan Darat sebagai alasan menghabisi eksistensi PKI di atas panggung politik nasional. Sebelumnya, karya John Rosa terbit. Beberapa kajian lain yang mengungkapkan apa yang terjadi pasca pembunuhan para jenderal pun telah beredar. Saskia Wiringa mengungkap penghancuran Gerakan Wanita Indonesia Gerwani. Hermawan Sulistyo membahas pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI di Jawa Timur. Venesia Herman meneliti operasi penumpasan di Blitar, dan Jess Melvin mengungkap peran militer dalam pembantaian massal PKI di Aceh. Bukan hanya studi akademis, seniman pun turut merekonstruksi narasi peristiwa 1965 berdasarkan cara pandangnya sendiri. Antara lain, film Surat dari Praha
2016 karya Angga Dwi Mas Sasongko mengisahkan kehidupan seorang mahasiswa Indonesia di Praha yang terhalang pulang akibat peristiwa 1965. Film itu mewakili gambaran nasib ribuan mahasiswa yang dikirim semasa pemerintahan Soekarno untuk tugas belajar, lantas terkatung-katung tanpa kewarganegaraan di negeri orang. Titik balik. Setelah Soeharto jatuh, usaha pengungkapan sejarah juga berbareng dengan upaya mendatangkan keadilan buat para penyintas. Lembaga-lembaga advokasi, baik atas inisiatif masyarakat maupun negara, Komnas HAM, dengan caranya masing-masing, memperjuangkan hak-hak korban dan penyintas yang selama masa Orde Baru diperlakukan secara diskriminatif. Namun upaya mengungkap sejarah dan advokasi terhadap penyintas seringkali dituduh sebagai kerja politik mendirikan kembali PKI. Kecurigaan tersebut muncul karena ingatan khalayak hanya mengacu pada versi monotafsir Orde Baru tanpa membuka diri terhadap versi lain. Bahkan akhir-akhir ini, penggunaan isu komunis yang dilakukan dalam rangka hajat politik, pilkada dan pilpres turut melenggangkan stigma negatif komunisme. Beredar luas isu kebangkitan jutaan anggota PKI. Keberadaan kantor PKI sampai dengan gosip kemunculan ketua PKI baru bernama Wahyu Setia Aji membuktikan ketidakmampuan sebagai pihak dalam melihat peristiwa 1965 secara lebih luas dan menyeluruh. Dari sekedar kontestasi politik komunis versus anti-komunis di masa lalu. Padahal kenyataan sejarah jauh lebih rumit dari sekedar pemahaman yang serba hitam putih. Sindrom miopik dan parokial juga mewabah ke ruang-ruang diskusi peristiwa 1965 hingga 1966. Silang pendapat terjadi pada seputar kuantitas korban tewas serta skala penderitaan yang ditimbulkan akibat genosida 1965 hingga 1966. Bersambung. Nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kerugian nasional akibat genosida politik 1965-1966. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.